Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di sini. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Parakan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf dan karyawan SMA Negeri 1 Parakan, dan tak lupa siswa dan siswi SMA Negeri 1 Parakan yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya perkenalkan, saya Vila Mega Septiani Dewi dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dampak media sosial bagi remaja. Zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu apa itu media sosial? Pasti semuanya udah pada tahu kan? Dan penggunanya itu banyak, mulai dari kalangan yang muda sampai kalangan yang tua. Tapi kalian tahu nggak apa pengertian dari media sosial? Aku jelasin. Media sosial adalah media daring yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi, untuk menyebarkan informasi, untuk mencari informasi, dan berbagi mengenai hal apapun secara online. Media sosial ini banyak jenisnya. Seperti yang kita ketahui, ada YouTube, ada Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan yang paling viral belakangan ini apa? TikTok. Di sini siapa nih yang jadi TikTokers? Sering buat konten apa? Lucu-lucu? Joget-joget? Ya, buat hiburan ya. Nah, semua media sosial itu tentunya memberikan dampak bagi penggunanya, terutama para remaja. Karena seperti yang kita ketahui, pengguna terbanyak media sosial adalah remaja. Para remaja ini menggunakan media sosial untuk mengekspresikan diri dan juga untuk mencari jati diri karena mereka saat ini sedang dalam fase pendewasaan. Dampak media sosial bagi remaja ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, di media sosial kalian bisa mengakses informasi mengenai pendidikan, mengenai pelajaran, mengenai kalau yang kelas 12 bisa mencari informasi mengenai universitas yang terbaik, yang sesuai dengan minat kalian, yang sesuai dengan bakat kalian. Selain itu juga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Karena di media sosial banyak banget cara-cara dan materi-materi yang diajarkan di sekolah. Kalian bisa menggunakan media sosial untuk sebagai media pembelajaran kalian. Lalu yang kedua, di media sosial kalian bisa mengembangkan bakat dan minat kalian. Kalian sebagai pelajar tentunya mempunyai bakat yang berbeda-beda, seperti menyanyi, seperti menari. Nah, kalian bisa menyalurkan bakat itu melalui media sosial. Caranya dengan kalian mengikuti lomba atau kalian mengikuti kompetisi atau kalian hanya bisa mengupload video kalian saat melakukan bakat itu, saat melakukan hobi itu. Dan kalian mendapatkan apresiasi dari orang-orang dan itu bisa membuat kalian senang, buat kalian bangga. Lalu yang ketiga, di media sosial itu kalian bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan pacar yang jauh di sana. Yang jomblo nyimak aja ya. Nah, apalagi kalau jaraknya jauh kan gak bisa ketemu, gak bisa ngobrol secara langsung, pasti memanfaatkan media sosial sebagai sarana mereka untuk berkomunikasi. Nah, lalu yang keempat sebagai promosi bisnis kalian. Kalau kalian punya bisnis, kalian bisa promosiin tuh bisnis kalian di media sosial. Media sosial jangkauannya luas, produk kalian bisa sampai mana-mana, peminatnya bisa di mana-mana, kalian bakal banjir orderan, bakal punya keuntungan juga, keuntungan yang melimpah, punya penghasilan sendiri. Nah, selain
itu ada juga dampak negatif dari media sosial. Yang pertama, kalian jadi lupa waktu. Saking asiknya bermain media sosial, kalian sampai lupa kewajiban kalian untuk belajar, untuk makan, untuk mandi, untuk tidur. Bahkan kalian bisa sampai kurang tidur karena keasikan bermain media sosial. Yang kedua, di media sosial itu banyak kejahatan, banyak penipuan, banyak berita hoax. Nah, jadi kalian harus hati-hati dan harus pilih-pilih informasi yang benar-benar jelas sumbernya. Jangan asal percaya informasi, apalagi yang nggak jelas sumbernya itu jangan. Lalu yang ketiga, media sosial bisa membuat kalian menjadi kurang berinteraksi dengan orang rumah, dengan keluarga, dengan teman. Karena kalian terlalu sibuk dengan ponsel kalian. Nah, yang keempat, di media sosial juga banyak situs-situs negatif seperti pornografi, narkoba, judi online. Nah, itu kalian sebagai pelajar, sebagai remaja juga kalian sangat rawan akan hal itu. Nah, dari dampak-dampak itu aku punya saran buat kalian agar kalian bisa bijak menggunakan media sosial. Yang pertama, kalian menggunakan media sosial sesuai kebutuhan. Kalau kalian lagi butuh buat belajar, ya udah gunain media sosial buat belajar, jangan buat lihat-lihat yang lain, cari-cari yang lain. Yang kedua, jaga sikap dan etika kalian saat bermain media sosial. Jangan asal ngomong, jangan sembarangan, jangan asal ngejudge tanpa tahu kebenarannya. Karena itu etika kalian harus dijaga benar-benar, karena gak semuanya itu bisa menerima apa yang kalian ketikkan di media sosial. Apalagi kalau itu buruk, kalau itu negatif. Gimana nanti pandangan orang-orang terhadap kalian gitu. Nah, yang ketiga, di media sosial itu juga banyak akun-akun toksik. Nah, kalian juga harus menghindari akun-akun toksik. Karena itu nggak berguna buat kalian dan itu hanya akan merugikan kalian. Kalau perlu diblokir aja biar kalian nggak ada akun seperti itu lagi. Dan yang terakhir, kalian juga harus mengikuti informasi-informasi yang penting dan yang berguna bagi kalian. Apalagi kalian para pelajar. Ikuti akun-akun tentang pelajaran, tentang negara, atau tentang apapun yang sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Jangan sembarang mengikuti akun yang tidak jelas. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih.